Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Agi Kurniasanti. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan deras semalaman, permukiman warga di 3 desa Kecamatan Krakal, Kabupaten Kebumen terendam banjir. Operasi SAR pencarian korban tanah longsor di Desa Pandan Arum, Banjarnegara diperpanjang hingga 3 hari ke depan. Lebih dari sepekan harga sayur mayur di Kota Semarang masih tinggi. Pemukiman warga di 3 desa Kecamatan Krakal, Kabupaten Kebumen terendam banjir Senin dini hari. Banjir ini akibat hujan deras yang mengguyur sejak siang hingga malam. Di tengah banjir, tim petugas gabungan melakukan penyisiran di permukiman warga di Desa Surotunan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Satu persatu rumah disambangi petugas untuk mengajak warga mengungsi. Namun, meski rumahnya terendam banjir, warga belum melakukan pengungsian dan masih bertahan di rumahnya untuk menunggu barang-barang di dalam rumah. Banjir akibat luapan Sungai Kedung Bener ini terjadi usai hujan mengguyur sejak siang hingga malam. 3 desa yang berada di Kecamatan Krakal pun terendam banjir. Ya paling dinaikin ke atas lemari, Mas. Lemari ya. Pak, Bapak nggak ngungsi ini, Pak? Enggak, Kenapa, Pak? Gimana, Pak? masih agak aman. Setinggi lutut orang dewasa, dan kalau kita ke sana sekitar 50 meter itu sudah satu perut orang dewasa. Ini banjir ini melingkupi berapa RT atau berapa desa, Mas? Kalau di sini sekitar 1 RT. Cuma memang untuk pengungsian belum ada pengungsian, Mas, karena warga masih bertahan di rumah masing-masing dan debit air di rumah belum begitu dalam. Sementara pengamanan banjir ini melibatkan BPBD, TNI, Polri, dan relawan. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen. Sementara banjir di Kebumen juga menghambat arus lalu lintas. Hujan deras yang mengguyur membuat jalan penghubung antar kecamatan tertutup air. Jalan antar kecamatan Wonoyoso menuju Krakal Senin dini hari tertutup banjir. Air memenuhi jalan ini usai hujan deras mengguyur sejak Minggu siang hingga malam. Hujan juga mengakibatkan jalan nyaris seperti sungai dengan air yang sangat deras. Kondisi ini membuat warga terjebak banjir dan terpaksa harus menunggu banjir surut untuk melintas. Penyebab banjir ini diduga air sungai meluap dan membuat tanggul jebol hingga membanjiri lokasi yang rendah. Tanggul sungai Bener yang jebol panjang 20 meter, kemudian mengakibatkan akses jalan dari Wonoyoso menuju ke Krakal terputus karena sampai saat ini belum bisa dilalui. Untuk kedalaman air sekitar 80 cm. Tadi di rumah teman dari Ambal mau pulang. Jalannya sebelumnya dekat sih, cuman karena ada banjir yang gede, bisa lewat. Nggak bisa lewat ya. Tadi berpergian satu keluarga atau gimana? Satu keluarga. Banjirnya itu kedalamannya berapa sih? Kurang lebih hampir 1 meter lebih. Tadi yang ada lewat sekitar 1 meter. Kencang. Terus Bapak di sini nginep apa gimana ini banjirnya gini? Ya nunggu itu turun. Nunggu surut ya. Kalau Tidak ada korban jiwa dalam musibah banjir ini. Diharapkan warga untuk waspada mengingat saat ini mulai masuk musim penghujan. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen. Operasi SAR pencarian korban tanah longsor di Desa Pandan Arum, Banjarnegara diperpanjang hingga 3 hari ke depan. Terdata masih ada 16 korban yang hilang. Tim SAR gabungan Minggu siang terus berupaya mencari korban yang masih hilang dalam bencana tanah longsor di Desa Pandan Arum, Banjarnegara. Di hari ke-8 pencarian, tim gabungan mengerahkan alat berat, pompa air, dan anjing pelacak. Di data sementara, 16 korban masih hilang, sedangkan korban meninggal dunia yang ditemukan sebanyak 12 orang.
Untuk mencari belasan korban yang belum ditemukan, BNPB dan Basarnas serta pemerintah daerah memutuskan untuk memperpanjang masa pencarian selama 3 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan guna memaksimalkan upaya evakuasi dan penemuan seluruh korban yang masih hilang. Masa pencarian ini kan sudah kami tambah atau kami perpanjang untuk 3 hari pertama. Ya mudah-mudahan sebelum sampai 3 hari terakhir korban bisa dapat ditemukan. Tanah longsor di Desa Pandanarum ini terjadi pada 16 November lalu setelah tebing setinggi 100 meter longsor dan menimpa perkampungan warga. Akibatnya 30 rumah tertimbun material longsor dan 194 rumah warga terdampak. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Seorang pria lanjut usia di Desa Sobayan, Kabupaten Klaten ditemukan meninggal dunia di warung makan. Diduga korban meninggal karena memiliki riwayat penyakit. Warga Desa Seboyan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten Minggu siang seketika berkerumun di salah satu warung makan. Warga penasaran sebab ditemukan seorang lansia meninggal dunia di dalam kamar pemilik warung. Mendapat laporan, polisi langsung datang ke lokasi dan melakukan olah TKP. Dari hasil penyelidikan, tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban datang ke warung dan memesan secangkir teh panas. Korban sempat mengeluh sakit kepala dan meminta istirahat kepada pemilik warung. Korban pun diperbolehkan untuk beristirahat di kamarnya. Namun saat hendak dicek kembali, korban sudah tak sadarkan diri. Diketahui korban juga memiliki riwayat penyakit tensi tinggi. Korban itu datang ke warung, itu meminta dibuatkan teh panas. Setelah itu korban mengalami pusing kepala, minta untuk istirahat. Kemudian sama pemilik warung atau saksi itu disuruh untuk istirahat di dalam kamar. Lah di dalam kamar itu korban sudah mengalami tidak sadarkan diri. Itu memang korban memiliki riwayat sakit atau tensi tinggi, sering kontrol juga. Setelah dievakuasi, selanjutnya jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.